Perkenalkan, nama saya Sukma Putri Novianti dengan NIM 1915051001. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih aplikasi yang kelompok kami buat, yaitu Cek Sosial Assistant merupakan suatu sistem cerdas yang membantu masyarakat dalam mengecek hak terhadap bantuan sosial, di mana hak-hak yang didapat masyarakat itu bisa lebih banyak ataupun lebih kurang, tergantung bagaimana pengeluaran masyarakat tersebut. Nah, dengan menggunakan inputan suatu bilangan berupa penghasilan, maka sistem yang akan dapat mendeteksi besaran bantuan yang diterima. Nah, didukung dengan teori probabilitas, yaitu suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Nah, probabilitas ini dinyatakan antara 0 sampai 1 dan dinyatakan dalam desimal, misalnya 0,65 atau dalam persentase yaitu 65%. Untuk menunjukkan peristiwa yang tidak mungkin terjadi, probabilitas ini menunjukkan peristiwa yang pasti terjadi. Maka probabilitas dapat didefinisikan sebagai peluang suatu kejadian, yaitu dalam probabilitas ada 3 hal yang penting, yaitu yang pertama ada percobaan atau eksperimen. Nah, percobaan dalam aktivitas ini akan memproses menghasilkan suatu peristiwa tanpa memperlihatkan peristiwa mana yang terjadi. Contohnya, seseorang menginputkan suatu bilangan angka seperti penghasilan, maka akan muncul suatu input yang seharusnya dia dapat. Nah, selanjutnya hasil atau outcome. Nah, hasil dari suatu percobaan ini akan dicatat atau dalam artian seluruh peristiwa yang akan terjadi dalam sebuah percobaan, yaitu saat seorang menginputkan, maka penghasilan akan muncul serta angka-angkanya. Dan selanjutnya peristiwa atau event. Nah, peristiwa ini yaitu hasil yang terjadi dari suatu kejadian yang seseorang dapatkan. Misalnya seseorang yang kurang mampu pasti akan mendapat bantuan lebih banyak lagi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Om Swastiastu. Jadi perkenalkan, nama saya Gede Bayu Diarta dengan NIM 1915051100. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan atau indeks dari sistem cerdas yang kami buat. Nah, di mana pada sistem cerdas yang kami buat ini tentunya kita membuat tampilan semenarik mungkin ya. Jadi di sini untuk indeksnya sendiri, di sini kita menggunakan Bootstrap dan juga CSS. Nah, setelah itu di sini untuk color-colornya dan juga fontnya juga kami ubah di sini untuk background colornya juga. Lalu setelah itu di sini kita buat untuk navbarnya. Di sini navbar untuk kelasnya di sini kita punya judul yaitu penerapan logika pasti Tsukamoto dalam menentukan jumlah bantuan sosial. Nah, jadi di sini nanti pada tampilan kita buat selamat datang di aplikasi Program BLT, klik demo program untuk memulai. Nah, jadi di sini untuk demo program tersendiri, di sini untuk tampilannya kita menambahkan di class center ada 6 roles yang digunakan. Jadi di sini adalah div class-nya, di mana pada div class-nya adalah ada role-nya yaitu role 1, role 2, role 3, role 4 dan juga role 5. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini untuk kelasnya sendiri, di mana pada div class nanti di centernya, di sini jika pendapatan nanti akan kecil, sama juga seperti ini. Jika pendapatan kecil, jika pendapatan sedang, pendapatan sedang, dan juga besar. Nah, ini nanti untuk tampilannya sendiri, karena kita akan menentukan suatu nilai dalam suatu bilangan. Nah, nanti tentunya ini kita seperti ini tampilannya. Lalu selanjutnya di sini untuk div class kita menggunakan call md3, di mana pada div classnya sendiri dan pengeluaran sedikit di sini dan pengeluaran besar dan pengeluaran sedikit di sini adalah ini untuk alert warningnya, lalu ini untuk div class alert infonya, ini warning dan juga ini info. Nah, setelah itu di sini
setelah kita biasanya menginputkan suatu nilai, maka perolehan BLT-nya akan ada di sini. Nah, jadi di sini untuk menampilkan caption berupa perolehan BLT seperti itu. Lalu di sini adalah div class untuk modal VAT-nya, yang dimana nanti di sini untuk menghitungnya, nah seperti ini. Ini adalah demo logika pasti perolehan BLT. Jadi ini salah satu kita menggunakan div class modal body, yang dimana di sini adalah suatu kelas yang nantinya akan menampilkan untuk kita dalam agar lebih interaktif ya tampilannya seperti itu. Nah, jadi di sini lalu setelah itu saya akan menjelaskan yang code yang ini, di mana code yang ini plus modal VAT, ini button modalnya. Nah, di sini adalah untuk data targetnya ya, seperti itu. Nah, ini juga sama. Nah, kita di sini untuk itu sendiri kita menggunakan function, di mana functionnya adalah hitung klik. Maka di sini ini untuk hitung PHP-nya itu adalah untuk agar ini terhubung dengan ini. Nah, jadi ini akan dijelaskan oleh saya. Nah, oke, di sini adalah modal hitung, detail dan juga hasil. Setelah itu di modal ini kita akan pendapatan, ini adalah untuk pendapatan, menghitung pendapatan dan juga pengeluarannya. Nah, lalu setelah itu ini yang terakhir untuk menampilkan sio modalnya. Di sini untuk relatnya, di mana di sini kita untuk code-code ini adalah nanti berinteraksi dengan code hitung ini. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya mohon maaf akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ketut Philip Indah Saputra dengan NIM 1915051044. Di sini saya akan membahas proyek yang telah kelompok saya kerjakan. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membahas tentang logika perhitungan dari proyek yang telah kami buat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Di sini pertama merupakan kode untuk menghitung pendapatan besar. Nah, di sini logikanya pendapatan besar 2 juta dikurang 3.500.000 dikurang 2 juta. Nah, di sini total pendapatannya yaitu 3 juta. Untuk mendapatkan pendapatan besar dikurangi 2 juta. Nah, ini shortcode-nya. Lanjut yang kedua yaitu pendapatan sedang. Nah, untuk pendapatan sedang di sini pendapatannya yaitu 1 juta. Nah, untuk pendapatan sedang yaitu pendapatannya di sini 2 juta dari total pendapatan sedang yaitu 2 juta. Jadi untuk pendapatan sedang yaitu 2 juta dikurang 1 juta. Nah, sehingga hasilnya yaitu 1 juta. Nah, untuk pendapatan kecil di sini pendapatannya yaitu 500.000. Di sini untuk totalnya yaitu 2 juta. Sehingga untuk pendapatan kecil 2 juta dikurang 500.000. Lanjut yang kedua yaitu pengeluaran. Nah, untuk pengeluaran di sini 500.000. Untuk pengeluaran besar yaitu lebih dari 900.000, sehingga di sini yang termasuk pengeluaran besar yaitu pengeluaran dikurang 500.000. Untuk pengeluaran sedikit di sini pengeluarannya dengan nominal 250.000. Untuk total pengeluarannya itu 750.000, sehingga untuk pengeluaran sedikit yaitu 750 dikurang 250 pengeluaran. Nah, di sini ada shortcut untuk role-nya. Yang pertama yaitu untuk R1 dan R1 Z1, yaitu pendapatan kecil dikurang pengeluaran besar, maka perolehan dananya itu sedikit. Yang untuk R2-nya, R2 dan Z2-nya yaitu pendapatan kecil dikurang pengeluaran besar, yaitu 400 ditambah R2 kali 400, ya, maka pendapatan bantuannya besar. Yang ketiga yaitu pendapatan sedang dikurang pengeluaran sedikit, yaitu Z3 800.000 dikurang 400.000 dikali R3, maka
perolehan bantuannya sedikit. Untuk yang R4-nya pendapatan sedang dikurang pengeluaran ditambah pengeluaran besar. Nah, di sini Z4-nya 400.000 ditambah R4 dikali 400.000 maka bantuan besar. Total bantuan besar. Yang di sini untuk roll kelimanya itu R5 pendapatan besar dikurang pengeluaran sedikit sehingga untuk Z5-nya perolehannya yaitu 800.000 dikurang 400.000 dikali R5. Untuk R6-nya yaitu pendapatan besar ditambah pengeluaran besar. Di sini Z6-nya yaitu 400.000 ditambah R6 kali 400 sehingga perolehan bantuannya besar. Nah, untuk totalnya ya, di sini yaitu R1 plus Z1 ditambah R2 Z2 ditambah R3 Z3 dan seterusnya sampai R6 plus Z6. Nah, untuk totalnya yaitu R1 tambah R2 sampai R6. Untuk Z-nya yaitu total dibagi total. Total. Nah, lanjut di sini BLT-nya yaitu sama dengan Z yaitu 400 besar BLT 0. Else-nya yaitu 400, 800 dikurang 400 sama dengan BLT besar. Untuk BLT besarnya yaitu 800 dikurang 400. Sedangkan untuk BLT sedikit yaitu 800 dikurang 400. Di sini 400 800. Nah, lanjut di sini merupakan variabel untuk derajat keanggotaan. Di sini pendapatan menggunakan Rp100. Ya, di sini displaynya yaitu pendapatan kecil, pendapatan sedang, pendapatan besar. Untuk di pengeluaran masih sama dengan Rp100. Di sini pengeluaran display pengeluaran yaitu pengeluaran sedikit, pengeluaran besar. Nah, untuk di perolehan BLT-nya di sini menggunakan display BLT-nya BLT sedikit dan BLT besar. Nah, ini untuk code rule-nya. Nah, di sini ada kondisi derajat pengeluaran, derajat pendapatan, alpha RI minimal ZI RI dikali Z. Nah, di sini untuk roll 1 jika pendapatan kecil dan pengeluaran sedikit maka perolehan BLT sedikit. Di sini pendapatan kecil, pengeluaran sedikit menggunakan data R1, menggunakan data Z1. Di sini untuk penjumlahannya yaitu R1 dikali Z1. Nah, untuk roll kedua yaitu jika pendapatan kecil, pengeluaran besar, maka perolehan BLT banyak. Nah, di sini menggunakan penjumlahan R2 dikali Z2. Untuk roll ketiga, pendapatan sedang, pengeluaran sedikit, maka perolehan BLT sedikit. Di sini menggunakan penjumlahan R3 dikali Z3. Untuk roll keempat, ketika pendapatan sedang, pengeluaran besar, maka perolehan BLT banyak. Nah, di sini menggunakan penjumlahan R4 dikali Z4. Untuk roll 5, jika pendapatan besar dan pengeluaran sedikit, maka perolehan BLT sedikit. Di sini menggunakan penjumlahan R5 Z5. Dan yang terakhir yaitu roll ke-6, jika pendapatan besar, pengeluaran besar, maka perolehan BLT banyak. Nah, di sini menggunakan penjumlahan R6 dikali Z6. Untuk penjumlahan di sini menggunakan total R dan total RZI. Di sini nilai perolehan BLT dijumlahkan dengan kode zoom RI dikali ZI seper zoom RI. Menampilkan total RZI, total R sama dengan rupiah hasil dari penjumlahan ini. Lanjut yang di sini untuk pendapatan kecil, di sini function PHP-nya untuk display pendapatan kecil, pendapatan sedang, pendapatan besar. Nah, di sini menggunakan variabel pendapatan kecil, pendapatan sedang, pendapatan besar. Nah, mungkin sekian pembahasan kode dari saya.
Untuk penjelasan lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mencoba untuk mendemokan aplikasi yang telah dibuat oleh kelompok kami. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Krisna Imantara Cantik Bukian dengan NIM 191505100 dari kelas PTI 5D. Jadi ini adalah tampilan UI dari aplikasi kami, yang dimana yang sesuai dengan dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, aplikasi yang kami buat ini adalah aplikasi untuk menentukan perolehan dari BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, di sini di tampilan awalnya ini kita bisa lihat kita disambut oleh tulisan selamat datang di aplikasi perolehan BLT, dan diberi petunjuk untuk memulai program dengan mengklik demo program. Nah, di sini juga dijelaskan beberapa rule yang digunakan untuk menentukan perolehan BLT yang diterima oleh masyarakat, yang dilihat dari jumlah pendapatan mereka dan jumlah pengeluaran mereka selama 1 bulan. Jadi di sini rule pertama itu ada, jika pendapatannya kecil dan pengeluarannya sedikit, maka perolehannya BLT itu sedikit juga. Rule kedua itu, jika pendapatannya kecil dan pengeluaran besar, maka perolehan BLT itu besar. Dan jika pendapatannya sedang dan pengeluarannya sedikit, itu maka perolehannya sedikit. Dan jika pendapatannya sedang dan pengeluaran besar, maka perolehan BLT-nya itu besar. Dan jika pendapatannya besar dan pengeluaran sedikit, maka perolehan BLT-nya sedikit. Dan rule terakhir itu, jika pendapatan besar dan pengeluaran besar, maka perolehan BLT-nya besar. Jadi maksudnya kita mulai demo programnya. Jadi kita bisa klik demo. Nah, di sini kita bisa isikan pendapatan dan pengeluaran yang nantinya akan menjadi penentu dalam perhitungan perolehan BLT yang akan diterima oleh masyarakat. Di sini saya akan coba mengisinya dengan pendapatan yaitu 1 juta dan pengeluarannya itu 500.000 selama 1 bulan. Oke, di sini sudah 500.000. Jadi kita kalau sudah diisi semuanya, maka kita bisa klik langsung hitung perolehan BLT. Ya, bisa lihat di sini ini adalah tabel. Ini adalah tabel informasi yang telah kita masukkan tadi, di mana pendapatan dengan nilai 1 juta itu diderajatkan menjadi pendapatan yang tergolong kecil. Dan pengeluaran yang bernilai 500.000 itu juga diderajatkan menjadi sedikit. Nah, sesuai dengan rule yang tadi itu, jika pendapatannya kecil dan pengeluaran sedikit, maka BLT yang didapatkan juga kecil. Maka pendapatan perolehan BLT yang didapatkan itu adalah 600.000. Sesuai dengan rule. Nah, di sini ada tabel rule juga, dan di sini ada perolehan yang didapat yaitu sekitar 600.000 intinya. Oke, itu kalau misalnya jika yang didapatkan itu adalah BLT yang didapatkan itu adalah sedikit, maka ini adalah rule-nya. Oke, kita akan mulai dengan contoh yang kedua. Oke, kita bisa coba lagi. Kita bisa mulai dengan pendapatnya 3 juta dan pengeluarannya itu sekitar 3 juta. Dan kita bisa sudah diisi, kita bisa klik tombol hitung perolehan BLT. Nah, bisa dilihat di sini jika pendapatannya itu 3 juta itu digolongkan menjadi pendapatan dengan golongan besar. Nah, jika pengeluarannya itu sekitar 1 juta, ini 1 juta, maka digolongkan menjadi pengeluaran yang besar. Nah, sesuai dengan rule tadi, rule ini, jika pendapatannya besar dan pengeluarannya juga besar, maka BLT yang didapatkan itu banyak. Nah, maka BLT yang didapatkan itu 600. Nah, seperti ini 600, cuma jika dibulatkan ini bisa menjadi sekitar 680.000 ya, 670.000. Jadi itu digolongkan menjadi pendapatan yang
BLT yang banyak. Jadi itu lebih BLT yang didapatkan itu lebih besar daripada yang seperti contoh yang pertama tadi, karena itu adalah yang dimasukkan itu masuk ke dalam rule yang pertama, sedangkan yang ini dia masuk ke dalam rule yang keenam, itu rule besar dengan perolehan BLT yang besar. Oke, itu jadi demo program yang saya bisa lakukan. Jadi ini aplikasi yang cukup sederhana dengan memakai dua keputusan, yaitu perolehan BLT sedikit dan perolehan BLT besar. Dengan perhitungan yaitu menggunakan pendapatan masyarakat dan juga pengeluaran masyarakat, dan juga pendapatannya itu digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu kecil, sedang, dan besar, dan juga untuk pengeluarannya digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu sedikit dan besar. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mungkin situ saya bisa demokan untuk aplikasi ini, dan saya ucapkan terima kasih.